Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan Olivira. Channel belajar berbagi info pendidikan. Kami akan berbagi informasi tentang permohonan guru honorer se-Indonesia yang tergabung dalam Forum Guru Prioritas Pertama Negeri dan Swasta FGP-PNS Nusantara. Penyelesaian guru honorer menjadi ASN P3K tahun 2024. Simak, apa sajakah permohonan guru honorer se-Indonesia? Ketua Umum FGP-PNS Nusantara, Bunda Hasna, akan menyampaikan, memaparkan dan menjelaskan, mewakili seluruh guru honorer se-Indonesia, dalam undangan Komisi 10 DPR RI Undangan Rapat Paripurna, DPR RI, di Gedung Senayan, Jakarta. Pada hari Selasa, tanggal 2 April tahun 2024. Tuntutan kami, guru honorer se-Indonesia yaitu 1. Menyelesaikan semua permasalahan yang ada terkait honorer. Yang ada untuk tidak dites kembali, seperti yang sudah lulus passing grade di tahun 2021 atau P1. THK 2 atau K2 atau P2. Guru non-ASN yang terdaftar di database BKN. PG, TP, P, P3, PPG. Baik itu PPG prajabatan, ataupun PPG dalam jabatan. Segera untuk mengangkat kategori di atas, agar tidak ada lagi anggaran untuk tes CAT, dan peserta dari pelosok ke tempat tes. Biaya untuk tes CAT sangatlah besar, di beberapa daerah mengeluhkan tidak ada buka formasi, karena tidak ada biaya. Mengapa di lain hal foya-foya, menghabiskan biaya untuk tes CAT? Seharusnya, tes CAT bisa dialihkan untuk pembayaran gaji P3K, di sisi honorer juga bermanfaat, karena biaya untuk menempuh perjalanan ke tempat tes CAT. Terutama bagi teman-teman yang rumahnya jauh di pelosok pedalaman, bahkan ada yang harus menyeberangi sungai, bahkan lautan yang membutuhkan biaya yang sangat besar. Mengapa harus dites? Apakah pemerintah masih meragukan kemampuan kami selama puluhan tahun ini mengabdi? Sungguh ironis, nasib kami ditentukan hanya di depan laptop, pengorbanan kami ditentukan hanya dalam hitungan jam untuk seleksi CAT. Bukan kami menentang pemerintah, benar bahwa Indonesia membutuhkan tenaga guru yang cerdas. Apakah cerdas itu hanya dinilai dari teori? Apakah cerdas itu hanya dinilai dari mengerjakan soal? Meyakinkan iman. Sopan santun, ramah tamah, gotong royong, bekerja sama. Menanamkan rasa percaya diri. Menumbuhkan semangat berjuang. Dan mengajarkan agar tidak putus asa. Sedangkan siswa, ketika sudah lulus sekolah, terjun langsung ke masyarakat, bagaimana bersosialisasi, menjalin hubungan yang baik, dan berkontribusi yang baik, serta dengan bijak ketika menghadapi masalah. Dengan ini kami seluruh guru honorer se-Indonesia, memohon agar tidak diadakan tes, gunakan opsi lain, untuk menuntaskan guru honorer menjadi ASN P3K. 2. Untuk kami, yang tidak terdata di database BKN, pendataan mohon gunakan database Dapodik. Karena, banyak di antara kami yang tidak terdata di database BKN, mohon jangan dianaktirikan, cek dan survei data Dapodik. 3. Memperbanyak pembukaan formasi, ABK harus seimbang, dengan guru yang ada, terkait dengan guru yang mengajar di sekolah-sekolah tersebut. Tolong buka formasi itu cek jumlah guru yang ada. Misalnya, ada guru honorer yang jumlahnya sedikit, tetapi, membuka formasi sangat banyak. Sehingga formasi itu terbuang sia-sia. Sedangkan di mata pelajaran yang lain jumlah guru honorernya banyak, tetapi formasi yang dibuka sangat sedikit. Jadi formasi itu harus saling sinkron dengan jumlah guru honorer yang ada. 4. Memberikan sanksi kepada Pemda atau Pemprov jika di daerahnya mempunyai honorer yang bekerja di sekolah-sekolah. Angkat semua menjadi ASN P3K. Arti mensukseskan program pemerintah, yaitu zero honorer. 5. Memberikan kesempatan kepada tendik atau tenaga kependidikan untuk diutamakan pada formasi 2024 karena posisinya sangat penting dan dibutuhkan di sekolah. 6. Memohon kepada pemerintah untuk tidak mengkotak-kotakkan ASN
agar tidak ada gap antara PNS dan P3K dan tidak ada perbedaan antara PNS dan P3K dalam pensiun, pengembangan karakter, dan seragam. Artinya pemerintah itu jangan membeda-bedakan antara PNS dan P3K. Sebagai perbandingan, nah ini ada Pak Polisi dengan Pak Satpam. Nah kan, jadi Pak Satpam itu diberikan suatu kehormatan untuk diperbolehkan menggunakan seragam seperti Pak Polisi. Nah, mengapa antara PNS dan P3K ini seragamnya kok dibeda-bedakan? Jadi menimbulkan pertanyaan di siswa itu, mengapa kok dibeda-bedakan? Dikaji kembali, P3K yang memiliki akademik S2 untuk diakui keberadaannya di P3K. Nomor 8, ini cantik ini. Pemerintah pusat mengambil alih formasi sehingga penghapusan honorer tuntas. Jadi semua honorer di tahun 2024 ini bisa tuntas jika formasi diambil oleh pusat. Karena kalau masih diserahkan ke Pemdanya masing-masing itu pasti tidak akan tuntas karena permasalahannya masalah pendanaan. Karena Pemda sendiri ragu-ragu untuk membuka formasi karena takut kekurangan masalah pendanaan. 9. Ditiadakan sistem kontrak untuk 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, dan 5 tahun P3K untuk berganti nama. Nomor 10. Pemerintah pusat memberikan instruksi ke pemerintah daerah untuk merelokasi guru-guru yang mengajar terlalu jauh dari rumah sehingga tidak efektif dan efisien. Jadi pemerintah harus jeli jika rumahnya terlalu jauh, mohon diizinkan, mohon di ACC untuk pindah ke tempat atau rumah yang lebih dekat dengan rumahnya. Karena logikanya seperti ini, kalau rumahnya terlalu jauh, ya kalau kondisi cuaca tidak bagus, nah misalnya hujan atau bagaimana, itu akan menghambat juga masalah pendidikan. 11. Mendesak pemerintah untuk menuntaskan guru-guru dan tenaga kependidikan sesuai TMT atau masa kerja dan lamanya pengabdian. Jadi mohon dituntaskan terlebih dahulu yang sudah honorer lama. Dan ingat, tidak boleh disaingkan dengan guru-guru TMT di bawah 2 tahun ataupun yang baru mengajar. 12. Membuka formasi BK untuk dilinearkan ke sekolah dasar atau SD untuk mengatasi bullying yang terjadi di sekolah dasar. Jadi peran guru bimbingan konseling ini sangat dibutuhkan dan sangat dinanti-nantikan di SD. Untuk guru SLB, mohon diberikan kesempatan untuk mengikuti tes P3K meskipun ijazahnya bukan pendidikan luar biasa atau PLB. 14. Buka formasi
semua mata pelajaran sebanyak-banyaknya. Buka formasi untuk mata pelajaran yang jarang dibuka. Ini misalnya ya, bukan hanya 2 mata pelajaran ini yang jarang dibuka, ini kami tuliskan hanya misalnya pendidikan agama Islam dan matematika. Sedangkan masih banyak yang lain seperti geografi, fisika, dan lain-lain. Ini mohon dibuka untuk mata pelajaran yang jarang sekali dibuka formasi. Jadi untuk apa buka program studi jika tidak buka formasi? Guru yang tidak terdata di database BKN diupayakan diberikan kesempatan dan kemudahan untuk diangkat menjadi ASN P3K tanpa alasan apapun, karena sudah mengabdi dapat dilihat dari TMT 2002 ke bawah hanya administrasi saja. Untuk TMT 2022 ke atas, ayo silakan dilaksanakan tes CAT karena belum mencapai 3 tahun mengabdi. Memberikan sanksi kepada pemerintah daerah yang tidak membuka formasi P3K. Jadi ini sanksinya ini terserah apa saja yang berfungsi untuk memberikan efek jera, karena jika Pemda tidak diberikan sanksi apapun, mereka akan seperti itu terus setiap tahunnya. Bagaimana terrealisasi program dari pusat jika Pemda tidak mendukung? Kesimpulan, angkat semua guru honorer baik dari database BKN ataupun database Dapodik, karena dilihat dari jumlah ABK itu lebih besar dari keduanya, sisanya untuk guru swasta. Jadi itulah tuntutan kami guru honorer se-Indonesia agar dapat terrealisasi menjadi ASN P3K guru di tahun 2024. Amin. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi teman-teman yang belum subscribe agar kiranya dapat menekan tombol subscribe agar selalu update mendapatkan informasi info seputar pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.